Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baca Koran, Budayakan Membaca. Hari ini saya mendapat berita dari tribunnews.com, tepatnya itu di wartakotalive.com. Beritanya itu kemarin sekitar jam 22.44 atau ya setengah 11 lebih malam ya, setengah 11 malam lebih lah gitu, gimana ya nyebutnya, pokoknya jam 22.44 lah, itu udah termasuk malam banget kan gitu. Breaking news, terbongkar lab virus Wuhan masih simpan 1.500 virus mematikan, diungkap peneliti senior. Ya, saya pas pertama kali dengar virus corona itu emang agak curiga sih ke Cina. Ya curiganya itu ya itu. Jadi itu senjata bioteknologi Cina gitu sebenarnya virus corona itu. Dan diuji coba ke warganya sendiri gitu. Parah banget ya, tapi ini masih perkiraan saya ya. Saya bukan menuduh atau apa-apa, tapi ini masih perkiraan saya gitu. Kalau ada buktinya sih agak kebukti gitu. Tapi saya mah curiganya ya virus corona itu adalah senjata bioteknologi Cina yang sengaja dikembangkan supaya Cina bisa menjadi negara adidaya ya. Tapi ini masih perkiraan doang. Belum tentu benar, tapi ini masih perkiraan doang ya. Oke, kita baca saja. Ini itu fotonya. Nah nih. Xi Zhengli, Wakil Direktur Institut Virologi Wuhan, Cina, memperingatkan kemungkinan wabah coronavirus mirip SARS di Cina dalam makalah penelitian yang ditulis bersama dengan rekan-rekannya pada Januari 2019. Xi dikabarkan sedang menjelaskan karyanya ke media pemerintah pada tahun 2017. Oke. Bisa-bisa ini Cina jadi negara adidaya nih. Soalnya pintar-pintar gitu. Apa nih, Amerika dan Inggris marah dan tekan Cina. Jumlah kasus virus corona di dunia 2.100.051 kasus. Jumlah pasien virus corona meninggal 100.043.725 orang. Kasus virus corona di Amerika Serikat 667.225.000. 667.225. Oke, kita baca ya. Kecurigaan dunia internasional bahwa virus corona atau COVID-19 bukan dari pasar tradisional di Wuhan, Cina, mulai terkuak. Bahkan, sebuah fakta kini diungkapkan media-media barat terkait pengakuan penelitian senior di Institut Virologi Wuhan, Cina terkait ancaman virus corona tersebut pada manusia. Daily.co.uk melaporkan seorang virologis utama dan timnya di Institut Virologi Wuhan memperingatkan kemungkinan wabah coronavirus mirip SARS di Cina 11 bulan sebelum epidemi coronavirus melanda kota itu. Prediksi yang tidak menyenangkan datang dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Xi Zhenli dan rekan-rekannya di Institusi Virologi Wuhan ketika mereka menekankan pentingnya melakukan penyelidikan virus dari kelelawar. Xi Zhenli yang dijuluki wanita kelelawar diduga mengurutkan gen dari virus corona baru dalam 3 hari, tetapi dibungkam oleh bosnya.
COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus baru, telah membunuh lebih dari 145.000 orang yang menginfeksi dari 2 juta di seluruh dunia sejak pandemi dimulai di Wuhan Desember lalu. Institusi Virologi Wuhan, sebuah lembaga senilai 34 juta pound sterling yang berafiliasi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, telah menjadi pusat kontroversi di tengah krisis global. Teori mengejutkan mengklaim bahwa virus secara resmi dikenal sebagai SARS atau CoV-2 berasal dari institusi yang memiliki laboratorium berlantai 4 dengan tingkat keamanan hayati tertinggi P4. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington sedang mencoba untuk menentukan apakah coronavirus pertama kali menyerang ke manusia secara tidak sengaja selama percobaan dengan kelelawar di lab Wuhan. Tetapi China bersikeras bahwa WHO tidak menemukan bukti bahwa coronavirus buatan manusia. Laboratorium Wuhan simpan 1.500 virus mematikan. Peringatan nyata adalah bagian dari makalah penelitian yang diajukan oleh Shi, wakil direktur institusi, dan 3 penulis bersama pada Januari 2019. Penelitian itu diterbitkan pada bulan Maret 2019. Dalam artikel tersebut, tim menyoroti kemungkinan epidemi coronavirus lain di China dengan menganalisa 3 wabah berskala besar yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah SARS, sindrom pernafasan timur tengah MERS, dan sindrom diare akut swine SADS. Duh, itu tukang roti ya. Roti. Dikatakan bahwa ketiga patogen itu adalah virus corona dan dapat ditelusuri kembali ke kelelawar, dan 2 diantaranya berasal dari Cina. Para peneliti mendesak, dengan demikian sangat mungkin bahwa wabah coronavirus yang menyerupai SARS atau MERS di masa mendatang akan berasal dari kelelawar. Dan kemungkinan peningkatan bahwa ini akan terjadi di Cina. Oleh karena itu, investigasi virus corona kelelawar menjadi masalah mendesak untuk mendeteksi tanda-tanda peringatan dini yang pada gilirannya meminimalkan dampak wabah di masa depan di Tiongkok. Tim tersebut menunjukkan bahwa ukuran populasi dan keanekaragaman hayati Tiongkok dapat mendorong penyebaran bug potensial. Ini juga menggarisbawahi tradisi Cina yang menyukai daging segar. Budaya makanan Cina menyatakan bahwa hewan yang disembelih hidup lebih bergizi dan meyakini ini dapat meningkatkan penularan virus, tulis koran itu. Sebuah tim dipimpin oleh Shi telah menemukan pada 2018 bahwa manusia mungkin dapat terpapar virus corona langsung dari kelelawar setelah melakukan penelitian menuju Beijing News. Institusi Virologi Wuhan yang menyimpan lebih dari 1.500 jenis virus mematikan, khususnya diri dalam penelitian patogen paling berbahaya, khususnya virus yang dibawa oleh kelelawar. Meskipun para ilmuwan percaya bahwa virus itu menyerang manusia dari binatang buas yang dijual sebagai makanan di pasar sekitar 10 mil dari lab, para ahli teori konspirasi mempromosikan berbagai asumsi. Amerika dan Inggris marah. Wah, muka Donald Trump.
Sebelumnya, diberitakan Cina kini mendapatkan tekanan berat setelah sejumlah pejabat dari negara-negara Eropa dan Amerika meminta pemerintah Cina berterus terang mengenai sumber virus corona atau COVID-19. Laporan-laporan intelijen yang dikemukakan pejabat Eropa dan Amerika Serikat mencurigai bahwa virus corona bersumber dari laboratorium biologi yang tengah dikembangkan Cina di Wuhan, Cina. Ya, saya juga curiga sih, emang virus corona itu adalah senjata bioteknologi buatan Cina. Eropa dan Amerika telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus tersebut. Inggris dan Amerika adalah dua negara yang paling keras mengkritik Cina yang dianggap tidak jujur terkait virus corona. Demikian rangkuman yang didapat warta kotalive.com dari berita-berita yang dimuatkan media asing seperti dailymail.co.uk, AFF, Barron's.com, dan CNN. Dari Amerika Serikat dilaporkan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menuntut agar Cina berterus terang setelah adanya laporan bahwa coronavirus berasal dari laboratorium Cina. Hanya saja, virus corona itu bukan sebagai bioweapon, tetapi sebagai bagian dari percobaan untuk membuktikan bahwa ilmuwan Cina lebih unggul dari Amerika dalam mengidentifikasi ancaman virus yang muncul. Pernyataan Mike Pompeo itu muncul setelah Presiden Donald Trump mengatakan bahwa pada Rabu, Amerika Serikat menyelidiki apakah virus corona pertama kali menyerang ke manusia secara tidak sengaja selama percobaan dengan kelelawar di Institusi Laboratorium Virologi Wuhan. Setelah berita tentang wabah itu akhirnya diketahui publik, para pemimpin Cina dengan dapat menyalahkan pasar basah Wuhan di mana hewan-hewan liar meski bukan kelelawar dijual untuk konsumsi. Sebuah sumber memberitahu Fox News bahwa bencana itu adalah penutupan pemerintah termahal sepanjang masa. Berdasarkan data Johns Hopkins University dan Mediation sampai Jumat 17 April 2020 pagi ini, jumlah kasus virus corona di dunia sekitar 2.151.199 kasus. Jumlah pasien virus corona meninggal dunia 143.725 orang. Amerika Serikat dan Inggris adalah dua negara yang paling parah terkena dampak virus corona. Amerika adalah negara dengan kasus corona tertinggi. Kasus virus corona di Amerika Serikat sekitar 667.225 kasus. Sementara itu jumlah kasus virus corona di Inggris sekitar 104.145 kasus. Jumlah pasien corona meninggal dunia di Inggris sekitar 13.759 orang. Sementara itu jumlah kasus virus corona di Cina 83.403 kasus dan relatif tidak ada penambahan jumlah yang berarti dalam beberapa minggu ini. Daily Mail menyebutkan Passional bekerja di laboratorium Wuhan, Cina dan menyebarkan virus ke populasi lokal setelah meninggalkan pekerjaan, kata sebuah sumber. Cina membantah klaim bahwa virus itu berasal dari laboratorium di dekat kota Wuhan, tempat sampel penularan disimpan. Yang kami tahu bahwa virus ini berasal dari Wuhan, Cina, kata Pompeo kode Fox News Rabu malam. Kami tahu ada institusi virologi Wuhan yang hanya beberapa mil jauhnya dari tempat pasar basah,
Masih banyak yang harus dipelajari. Pemerintah Amerika Serikat bekerja dengan rajin untuk mengetahuinya. Ditanya tentang tuduhan baru pada konferensi pers Gedung Putih pada hari Rabu, Trump menjawab dengan samar, "Semakin banyak kita mendengar ceritanya. Kami sedang melakukan pemeriksaan yang sangat teliti terhadap situasi mengerikan yang terjadi ini," kata Trump. Ditanya apakah dia telah mengangkat subjek dalam percakapan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Trump mengatakan, "Saya tidak ingin membahas apa yang saya bicarakan tentang laboratorium. Saya hanya tidak ingin membahas itu, tidak pantas sekarang." Pompeo mengatakan salah satu cara terbaik yang mereka Cina ditemukan untuk bekerja sama adalah dengan membiarkan dunia masuk dan membiarkan para ilmuwan dunia tahu persis bagaimana ini terjadi, tepatnya bagaimana virus ini mulai menyebar. Banyak perjalanan keliling dunia sebelum Partai Komunis Cina berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lanjut Menteri Luar Negeri itu. Ini adalah hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah terbuka dan demokrasi. Itu disebabkan adanya resiko yang terkait dengan tidak adanya transparansi. Sekilas laboratorium virus Wuhan, laboratorium Wuhan adalah salah satu fasilitas peningkatan 4 biosepetik Cina BSLL 4 di Cina, dan telah lama dicurigai karena para ilmuwan mencoba untuk menentukan bagaimana virus yang mematikan melintas ke manusia. Namun kecurigaan terhadap lab dengan cepat diberhentikan sebagai teori konspirasi oleh beberapa yang bersikeras seperti kepemimpinan Cina bahwa pasar hewan liar pastilah sumbernya. Meskipun kasus paling awal dari konfirmasi di Wuhan adalah orang yang tidak memiliki koneksi ke pasar makanan laut Huanan, para pejabat Cina dengan cepat menyalahkan pihak pasar, sebuah pokok pembicaraan yang dengan bersemangat diulang oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Sebagai besar kasus awal pada akhir Desember 2019 dan awalnya Januari 2020 memiliki hubungan langsung dengan pasar makanan laut Huanan di kota Wuhan, di mana spesies hewan laut liar dan pertanian dijual. Kata situs web WHO tentang kemungkinan asal-usul pandemi sementara mengakui sumber pastilah wabah belum ditentukan. Banyak pasien awal dari pemilik kios, karyawan pasar, atau pengunjung tetap ke pasar ini. Sampel lingkungan yang diambil dari pasar ini pada bulan Desember 2019 diuji positif untuk SARS-CoV-2. Lebih lanjut menunjukkan bahwa pasar di Wuhan adalah sumber wabah ini atau berperan dalam penguatan awal. Inggris minta Cina berterus terang. Dari Inggris dilaporkan, pemerintah negara tersebut juga meminta Cina lebih berterus terang terkait tentang sumber virus corona. Inggris dan sekutu-sekutunya akan mengajukan pertanyaan sulit kepada Cina terkait wabah virus corona. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab hari Kamis seperti ditulis Barron's.com. Kita harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang bagaimana itu terjadi dan bagaimana itu tidak bisa dihentikan, sebelum kata Dominic Raab pada konferensi pers Downing Street ketika ditanya tentang hubungan masa depan dengan Beijing. Kantor berita Prancis AFP dalam breaking news-nya menyebutkan
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab meminta pemerintah Cina menjawab hard question terkait virus corona. Sementara itu, CNN menulis para pejabat intelijen dan keamanan nasional Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang mencari kemungkinan bahwa coronavirus baru menyebar dari laboratorium Cina. Artinya, Cina selama ini menutupi kondisi sebenarnya dengan menyebutkan bahwa virus corona berasal dari pasar tradisional Wuhan. Cina dinilai terlalu cepat menyebut bahwa sumber virus corona adalah hewan yang terdapat di pasar basah tersebut. Teorinya adalah salah satu dari banyak yang dikejar oleh para peneliti ketika mereka berusaha untuk menentukan asal-usul virus corona yang telah mengakibatkan pandemi dan membunuh ratusan ribu. Amerika Serikat tidak percaya virus itu dikaitkan dengan penelitian bioweapon dan sumber mengindikasikan saat ini tidak ada indikasi virus itu buatan manusia. Pejabat mencatat bahwa komunitas intelijen juga mengeksplorasi berbagai teori lain mengenai asal mula virus seperti yang biasa terjadi pada insiden profil tertinggi menurut sumber intelijen. Teori ini telah didorong oleh para pendukung presiden, termasuk beberapa anggota Partai Republik Kongres yang ingin menangkis kritik terhadap penanganan Trump terhadap pandemi. Seorang pejabat intelijen yang akrab dengan analis pemerintahan mengatakan teori yang diselidiki pejabat intelijen Amerika Serikat adalah bahwa virus itu berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan, Cina. Capek ya teman-teman ya bacanya. Tapi emang ini berita dari wartakota.tribunnews.com. Panjang banget ya beritanya. Nggak tahu berapa menit nih jadinya videonya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangnya saya meminta maaf. Jika kalian menyukai video ini, silahkan kalian klik like, klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika saya rasa video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain, dan sosial media kalian. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.